Selamat siang Pak Yerik, saya Gabriel Martua Sipana Simanjuntak ingin mempresentasikan hasil apa yang telah saya dapat dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-7. Baik, dimulai dari materi pertama yaitu pertanyaan pertama. Jelaskan bagaimana motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi dapat mempengaruhi tingkat kepuasan mereka selama perjalanan, serta berikan contoh jenis motivasi dan kaitannya dengan kepuasan wisatawan. Pertama, kepuasan dan loyalitas wisatawan terhadap produk dan layanan wisata menentukan citra destinasi wisata. Tingkat kepuasan yang tinggi terbentuk melalui pengalaman yang memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi wisatawan, sehingga menciptakan kesan positif dan meningkatkan kemungkinan kunjungan ulang. Loyalitas yang tercermin dari rekomendasi kepada teman dan keluarga serta ulasan positif di media sosial memperkuat reputasi destinasi. Dalam konteks pemasaran pariwisata, citra destinasi yang kuat dan positif mampu menarik lebih banyak wisatawan baru dan mempertahankan yang sudah ada. Dengan demikian, peningkatan kepuasan dan loyalitas wisatawan menjadi strategi esensial untuk membangun citra destinasi yang unggul dan berdaya saing tinggi. Contohnya, motivasi petualangan dan eksplorasi wisatawan dengan motivasi ini tertarik pada aktivitas yang menantang seperti hiking, snorkeling, atau diving. Kepuasan mereka sangat bergantung pada ketersediaan aktivitas yang menantang, kualitas panduan wisata, serta keamanan dan kelancaran aktivitas tersebut. Pertanyaan kedua, bagaimana tingkat kepuasan wisatawan terkait dengan loyalitas mereka terhadap destinasi tersebut? Serta berikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan atau menurunkan loyalitas wisatawan. Jawabannya, kepuasan wisatawan terhadap produk dan layanan dapat diketahui melalui ulasan pada aplikasi digital, sehingga data tersebut dapat digunakan untuk menganalisis persepsi wisatawan terhadap produk dan layanan. Ulasan digital yang diberikan oleh wisatawan mencerminkan pengalaman nyata, mencakup aspek positif dan negatif yang dialami selama perjalanan. Tingkat kepuasan selama kunjungan yang dipengaruhi oleh kualitas layanan dan pengalaman di destinasi, serta kontribusi langsung terhadap niat kunjungan kembali, serta rekomendasi kepada orang lain. Pertanyaan ketiga, bagaimana teknologi media sosial, aplikasi perjalanan, dan ulasan online mempengaruhi perilaku wisatawan dalam konteks motivasi, kepuasan, dan loyalitas? Jawabannya yaitu pemanfaatan teknologi digital seperti analisis sentimen dan ulasan pengguna di platform digital seperti TripAdvisor dan Agoda memungkinkan identifikasi pola dan tren perilaku wisatawan secara konkret dan akurat. Selain itu, data yang diperoleh dari aplikasi digital memberikan wawasan mendalam tentang preferensi dan kepuasan wisatawan yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran dan peningkatan layanan yang lebih efektif. Pendekatan aplikatif ini memperkaya pemahaman terhadap perilaku wisatawan, menjadikannya lebih relevan dan responsif terhadap dinamika pasar yang terus berubah. Oleh karena itu, integrasi antara teori dan teknologi digital dalam kajian perilaku wisatawan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam industri pariwisata modern. Sekian materi pertama. Selanjutnya materi kedua. Pertanyaan pertama. Identifikasi dan jelaskan 3 segmen pasar wisatawan yang berbeda berdasarkan motivasi mereka untuk berwisata. 1. Segmentasi pasar memberikan wawasan tentang berbagai kelompok wisatawan dengan kebutuhan dan preferensi yang berbeda-beda, memungkinkan pendekatan yang lebih tepat dalam memahami motivasi mereka dalam berwisata. Segmentasi wisata berdasarkan motivasi memudahkan pengelola destinasi dalam mengatur strategi pemasaran sesuai dengan target. Dengan memahami motivasi yang mendasari keputusan wisatawan, pengelola dapat menyusun pesan dan kampanye pemasaran yang lebih relevan dan menarik bagi setiap segmen. Segmen pertama berdasarkan psikografi mengacu pada karakteristik gaya hidup, nilai-nilai, dan minat wisatawan yang memberikan wawasan mendalam tentang preferensi dan motivasi. Selanjutnya, segmentasi berdasarkan geografi mencakup asal-usul wisatawan seperti negara atau wilayah tempat tinggal mereka yang dapat mempengaruhi preferensi perjalanan dan kebutuhan khusus. Selanjutnya, segmentasi berdasarkan demografi melibatkan variabel seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan tingkat pendidikan yang semuanya dapat menentukan perilaku dan keputusan wisatawan. Pertanyaan kedua, bagaimana setiap segmen ini mungkin memiliki persepsi yang berbeda terhadap resiko dan keamanan? Jawabannya, itu resiko yang dirasakan dapat meliputi berbagai aspek seperti kesehatan, keselamatan pribadi, ketidakstabilan politik, kejahatan, bencana alam, serta kualitas layanan yang tidak memadai.
Ketika wisatawan merasa bahwa suatu destinasi aman dan risiko yang dihadapi minimal, motivasi mereka untuk berkunjung akan meningkat. Sebaliknya, destinasi yang dianggap risiko tinggi akan cenderung dihindari. Pertanyaan ketiga, berdasarkan karakteristik masing-masing segmen pasar yang telah Anda identifikasi, bagaimana pengaruh teknologi seperti media sosial, aplikasi perjalanan, dan platform ulasan online terhadap keputusan mereka dalam memilih destinasi wisata? Jawabannya, yaitu teknologi digital seperti platform online dan analisis data memainkan peran penting dalam membentuk persepsi risiko dengan menyediakan informasi yang lebih akurat dan real-time yang membantu wisatawan membuat keputusan berdasarkan pemahaman risiko yang lebih baik. Selain itu, strategi pemasaran yang inovatif dapat mengurangi persepsi risiko dengan menyoroti aspek positif destinasi seperti keamanan dan keunggulan fasilitas. Hubungan antara pengaruh teknologi dan pemasaran dengan persepsi risiko ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam pemasaran tidak hanya mempengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi, tapi juga dapat memitigasi kekhawatiran terkait risiko perjalanan. Sekian materi kedua. Lanjut materi ketiga. Selanjutnya itu materi ketiga, loyalitas dan kepuasan pelanggan. Kepuasan dan loyalitas wisatawan adalah untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman wisatawan dan bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap retensi mereka dalam jangka panjang. Dengan mengeksplorasi berbagai aspek seperti kualitas layanan, persepsi nilai, dan keterlibatan emosional, pembelajaran ini berfokus pada pengembangan strategi yang efektif untuk meningkatkan kepuasan wisatawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman wisatawan seperti kualitas pelayanan, aksesibilitas, dan keterlibatan budaya memiliki peran penting dalam membentuk persepsi wisatawan terhadap destinasi yang dikunjungi, yang pada akhirnya berdampak signifikan terhadap retensi mereka dalam jangka panjang. Kualitas pelayanan, kebersihan lingkungan, kenyamanan fasilitas, dan interaksi sosial selama kunjungan merupakan faktor-faktor krusial yang memengaruhi tingkat retensi wisatawan terhadap suatu destinasi. Setiap elemen tersebut berkontribusi secara signifikan dalam membentuk pengalaman wisatawan yang memadai dan memuaskan. Pengembangan strategi yang efektif untuk meningkatkan kepuasan wisatawan melibatkan berbagai pendekatan yang terintegrasi, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan hingga optimalisasi pengalaman wisatawan yang holistik. Strategi ini harus mencakup pelatihan staf, penyediaan fasilitas yang memadai, serta penciptaan pengalaman yang autentik dan bermakna bagi wisatawan. Wisatawan yang merasa puas dengan pengalaman kunjungannya cenderung menunjukkan perilaku loyalitas seperti memberikan rekomendasi positif dan melakukan kunjungan ulang yang secara langsung berkontribusi terhadap penguatan citra destinasi serta peningkatan pendapatan dan ekonomi lokal. Hubungan antara kepuasan dan loyalitas wisatawan. Hubungan antara kepuasan dan loyalitas wisatawan merupakan aspek fundamental dalam studi pariwisata yang menggambarkan bagaimana pengalaman positif memengaruhi perilaku kunjungan ulang dan rekomendasi destinasi. Wisatawan yang merasa puas dengan pengalaman mereka cenderung menunjukkan loyalitas dengan berulang kali mengunjungi destinasi yang sama atau merekomendasikannya kepada orang lain. Kepuasan wisatawan memiliki pengaruh signifikan terhadap terbentuknya loyalitas yang tercermin dalam perilaku kunjungan ulang dan rekomendasi positif terhadap destinasi. Hubungan antara kepuasan dan loyalitas wisatawan dapat diperkuat atau dilemahkan oleh berbagai faktor, termasuk kualitas layanan, persepsi nilai, dan keunikan pengalaman yang ditawarkan oleh destinasi. Faktor-faktor seperti keramahan dan profesionalisme staf, kemudahan akses, serta kenyamanan fasilitas yang disediakan cenderung memperkuat hubungan ini dengan meningkatkan kepuasan wisatawan yang pada gilirannya mendorong loyalitas. Sekian untuk materi ketiga. Selanjutnya materi keempat. Yang pertama, pemanfaatan media sosial dalam mempengaruhi keputusan wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata sangatlah efektif, terutama dengan semakin tingginya penggunaan platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook dalam merencanakan perjalanan. Visuali destinasi, 2 review dan ulasan, 3 informasi praktis dan rekomendasi, 4 tren dan tantangan wisata. Media sosial juga sering membuat destinasi menjadi viral melalui tantangan, challenge, atau tren tertentu. Misalnya, sebuah tempat bisa menjadi populer karena muncul dalam konten viral seperti tantangan foto atau video tertentu yang hanya bisa dilakukan di tempat tersebut. Jawaban kedua itu implementasi teknologi augmented reality dan VR. Sektor pariwisata dapat meningkatkan pengalaman wisatawan
Seperti dengan VR, calon wisatawan dapat menjelajahi wisata destinasi secara virtual sebelum melakukan perjalanan fisik. Hal ini memungkinkan mereka merasakan atmosfer dan daya tarik destinasi tanpa harus datang langsung, yang dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan untuk mengunjungi tempat tersebut. Dengan AR, kemungkinan wisatawan melihat informasi tambahan secara langsung pada layar ponsel atau perangkat mereka. Misalnya, wisatawan dapat mengarahkan ponsel mereka ke bangunan bersejarah, lalu aplikasi AR dapat menampilkan informasi tambahan seperti sejarah bangunan, kisah unik, atau fungsi bangunan di masa lalu. VR juga bisa digunakan untuk mensimulasikan aktivitas wisata yang mungkin sulit dicoba langsung oleh semua orang. Misalnya, wisatawan bisa merasakan sensasi mendaki gunung atau menyelam di lautan yang dalam melalui simulasi VR. 3. Meningkatkan kepuasan dan loyalitas wisatawan melalui inovasi digital dan teknologi memerlukan pendekatan yang strategis dan terintegrasi, mulai dari penyediaan layanan digital yang unggul hingga pemantauan kepuasan secara terukur. Sekian dari materi keempat. Selanjutnya materi kelima. Selanjutnya itu pertemuan kelima. Pertanyaan pertama, bagaimana destinasi ini dapat mengedukasi dan mendorong wisatawan untuk bertindak secara bertanggung jawab dan etis selama kunjungan mereka? Itu dengan memberikan informasi dan panduan norma-norma yang ada pada tempat wisata dan penggunaan teknologi. Pertanyaan kedua, langkah-langkah apa yang dapat diambil oleh destinasi untuk mempromosikan praktik pariwisata berkelanjutan? Itu dengan melibatkan masyarakat lokal. Destinasi dapat melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pariwisata. Masyarakat diundang untuk berbagi ide dan pendapat, dan juga mengembangkan produk. Destinasi dapat mengembangkan produk pariwisata yang beragam, seperti pariwisata budaya, kuliner, atau petualangan. Kolaborasi dengan bisnis lokal juga dapat membantu mengembangkan produk pariwisata yang menarik. Ketiga, menyelenggarakan seminar atau lokakarya. Destinasi dapat menyelenggarakan seminar atau lokakarya untuk memberi edukasi atau meningkatkan kesadaran masyarakat lokal tentang pariwisata berkelanjutan. Pertanyaan ketiga, bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendukung perilaku etis dan berkelanjutan di kalangan wisatawan, serta tantangan yang mungkin muncul dari penggunaan teknologi ini? Jawaban, teknologi ini seperti media sosial dapat mendorong perilaku etis dengan menyebarluaskan informasi tentang praktik berkelanjutan dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Melalui media sosial juga, wisatawan dapat mengetahui berbagai informasi mengenai destinasi yang akan dikunjungi. Tantangannya mungkin bisa dari penggunanya tersebut, seperti ketika wisatawan tergoda untuk mengunjungi tempat-tempat yang sensitif atau rentan, hanya demi konten yang menarik untuk diunggah di media sosial, tanpa mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan atau komunitas lokal. Sekian untuk materi kelima. Selanjutnya materi keenam. Materi keenam. Pertanyaan pertama, bagaimana destinasi ini dapat menggunakan kriteria segmentasi yang berbeda, demografi, psikografi, geografi, dan perilaku untuk mengidentifikasi segmen pasar yang potensial? Jawaban, segmentasi demografis mengacu pada pembagian pasar berdasarkan variabel seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, status pernikahan, pekerjaan, dan latar belakang budaya seperti usia, pendapatan, pendidikan, dan status pekerjaan. Segmentasi psikografis berfokus pada gaya hidup, kepribadian, minat, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku konsumen, seperti gaya hidup, minat, dan hobi, serta nilai-nilai. Segmentasi geografis yaitu membagi pasar berdasarkan wilayah geografis, seperti negara, kota, atau iklim. Sedangkan segmentasi perilaku didasarkan pada perilaku konsumen terkait produk atau jasa, seperti kebiasaan berwisata, loyalitas, atau cara mereka berinteraksi dengan destinasi, seperti frekuensi wisata, tujuan perjalanan, waktu pembelian. Pertanyaan kedua, apa perbedaan utama antara wisatawan internasional dan domestik yang harus dipertimbangkan dalam strategi pemasaran mereka? Jawabannya yaitu wisatawan internasional cenderung mencari pengalaman yang unik dan berbeda dari lingkungan asal mereka, seperti kunjungan ke situs bersejarah, pengalaman budaya yang otentik, atau keajaiban alam yang ikonik. Sementara wisatawan domestik lebih sering memilih destinasi yang menawarkan kenyamanan, familiaritas, dan kemudahan akses. Wisatawan domestik biasanya memiliki durasi tinggal yang lebih pendek dan cenderung lebih sensitif terhadap harga, lebih memilih promosi dan paket wisata yang ekonomis. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana destinasi ini dapat memanfaatkan data dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas segmentasi pasar dan menargetkan wisatawan secara lebih tepat. Jawabannya yaitu penggunaan data wisatawan, big data analytics. Big data memungkinkan destinasi mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola sejumlah besar data
dari berbagai sumber seperti media sosial, situs pemesanan, ulasan online, hingga data perjalanan. Analisis sentimen melalui review online dan media sosial, data dari ulasan online seperti TripAdvisor, Google Reviews, atau Yelp, serta media sosial dapat digunakan untuk mengidentifikasi sentimen wisatawan tentang destinasi. Sekian dari untuk materi ke-6, selanjutnya materi ke-7. Materi pertemuan ke-7, itu pertanyaan pertama. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesenjangan antara kepuasan pelanggan dan loyalitas wisatawan di hotel ini? Jawabannya yaitu kualitas layanan yang tidak konstan. Meski pelanggan pernah puas dengan pengalaman mereka, jika kualitas layanan hotel tidak konsisten, hal ini dapat mempengaruhi loyalitas. Wisatawan mungkin mencari alternatif lain jika pengalaman mereka tidak selalu sesuai harapan. Ekspektasi yang tidak terpenuhi. Meski awalnya pelanggan puas, jika kunjungan berikutnya tidak memenuhi ekspektasi atau standar kualitas menurun, ini dapat mengurangi loyalitas. Faktor seperti fasilitas yang sudah ketinggalan zaman atau layanan yang menurun bisa menjadi penyebabnya. Pertanyaan kedua, strategi apa yang dapat diterapkan oleh manajemen hotel agar lebih efektif mengelola keluhan wisatawan dan memperbaiki pengalaman pasca wisata? Jawabannya itu respon cepat. Keluhan wisatawan harus ditangani secepat mungkin. Membuat tim khusus atau personel yang bertugas menangani keluhan dalam waktu nyata, baik secara langsung melalui telepon atau media sosial, akan membantu mengurangi ketidakpuasan. Pertanyaan ketiga, platform ulasan online mendorong tamu untuk meninggalkan feedback di platform publik seperti TripAdvisor, Google, atau situs ulasan online lainnya. Ulasan ini penting tidak hanya untuk menarik calon pelanggan, tetapi juga memberikan masukan langsung dari wisatawan. Sekian presentasi dari saya dari materi pertemuan 1 hingga ke-7. Terima kasih Pak Yeri.